Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa taala who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this video without any troubles. Secondly, may salawat and salam always be given unto our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah to Islamiyah, namely Islamic religion. Halo guys, kami dari kelompok 1 Teknologi Pendidikan 2020A akan membawakan sebuah video moderasi beragama yang berjudul Membumikan Toleransi Beragama ala Rasulullah SAW di tengah perbedaan keberagaman. Sebelum memasuki materi selanjutnya, aku mau tanya nih, apa sih moderasi dan toleransi itu? Dan bagaimana perspektif dalam agama Islam dan Al-Quran? Nah, untuk mengetahui materi tersebut, jangan lupa simak video selanjutnya ya. Dadah! Jadi moderasi beragama menurut perspektif Al-Quran, yakni kata moderasi disebut dengan wasatiyah, diambil dari kata umatan wasaton atau umat yang bermoderat sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Secara kebahasaan, wasat adalah posisi tengah di antara dua sisi bersebelahan, yakni seimbang antara keduanya. Dalam konteks pendidikan Islam itu, moderasi berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat lainnya. Dengan kata lain, moderasi beragama itu kita berada di pihak netral atau di tengah-tengahnya pihak, yaitu dari pihak kanan kita tidak memihak dan pihak kiri kita tidak memihaknya. Kalau menurut kelompok pendapat kami itu moderasi beragama sangat penting, dimana kata moderasi sebenarnya kan baru muncul akhir ini sebagai respon maraknya radikalisme beragama, dan juga moderasi beragama itu muncul karena ada dua kutub ekstrem, yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nah, ekstrem kanan itu terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri itu cenderung mengabaikan teks. Maka moderasi beragama itu berada di tengah-tengah dari kutub tersebut, yaitu menghargai tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Moderasi itu juga sebagai jawaban atas maraknya intoleransi beragama. Realitanya intoleransi ini kan memicu terjadinya kerusuhan sebab banyak sekali praktek dan sikap dari paham-paham keagamaan radikal yang menganggap kelompoknya paling benar dan menyalahkan kelompok lain secara publik atau kurangnya mempertimbangkan faktor-faktor lain sehingga menyalahkan ajaran lain. Nah, sikap toleransi beragama itu sangat dibutuhkan sehingga tujuan bermoderasi beragama itu dapat diterapkan sebagai wujud hidup bermasyarakat di tengah keberagamaan. Apa itu toleransi dan bagaimana toleransi dalam agama Islam? Jawabannya, secara etimologi, toleransi dalam bahasa Latin artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pernyataan, kepercayaan antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Secara bahasa, toleransi adalah kemampuan suatu orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Hakikatnya, toleransi adalah suatu sikap yang menghadirkan kebaikan untuk bisa hidup saling bersama tanpa memandang perbedaan, mau itu beda agama, ras, dan budaya. Jadi, toleransi adalah suatu sikap saling menghargai
dan menghormati antar individu maupun kelompok. Toleransi dalam agama Islam menurut bahasa Arab disebut tasamuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu dalam berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi yang dilarang oleh Allah ialah toleransi yang dalam masalah akidah. Artinya kita tidak boleh mencampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain. Mau itu ikut dalam peribadatan hingga ikut dalam ajarannya. Nah, dalam muamalah, agama Islam boleh berhubungan dengan agama non-muslim selagi barang yang ditransaksikan boleh dalam agama Islam. Sebenarnya Allah telah menggaris besarkan bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi toleransi itu mengajarkan kita untuk terus-menerus mencerminkan sikap yang kuat dan istiqomah dalam memegang prinsip serta kepercayaan dengan mempercayai atau menghargai pendapat orang lain tanpa menyinggung dan mengganggunya. Toleransi juga bisa digambarkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita, yang telah melahirkan kita dalam berbagai perbedaan. Lalu, apa sih manfaat toleransi itu? Jawabannya, seperti yang sudah dijelaskan mengenai toleransi, maka ini dia beberapa manfaat toleransi dalam agama Islam. Yakni yang pertama, mempererat silaturahmi. Tidak dapat dipungkiri, sebuah perbedaan memang menjadi suatu alasan pertentangan golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Jika manusia tidak paham dan tidak mengerti akan arti sebuah toleransi, maka silaturahmi tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, penerapan sebuah toleransi dalam agama Islam akan dapat mempererat sebuah silaturahmi. Yang kedua, menghindari perpecahan. Dengan menanamkan sifat toleransi dalam diri, maka manusia akan sadar dan memaklumi sebuah perbedaan. Karena jika toleransi dapat menjadikan itu sebuah kebiasaan, singgungan, gesekan dalam bermasyarakat, maka tidak akan bisa memunculkan sebuah permasalahan yang berujung pada perpecahan. Sebagai Nabi, sikap toleran yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan ialah memaafkan dan mendoakan terhadap kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW pun
berkunjung ke sebuah permukiman yang bernama permukiman Taif, di mana Nabi Muhammad SAW menemui 3 orang dari pemuka suku kaum Thaqif tersebut yang bernama Abdi Yalel, Kubaib, dan Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW malah diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif, yang akibatnya darah keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Menyaksikan kejadian tersebut, malaikat Jibril pun memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi berkata, jangan, aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenarannya. Hadis riwayat Baihaqi. Pada lain kesempatan, sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap tolerannya saat ketika terjadi keributan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy serta Yahudi, di mana Rasulullah itu menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman di kehidupan masyarakat. Sungguh indah bagaimana Rasulullah memberikan teladan bagi kita semua terhadap toleransi umat beragama lainnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu salah satu contoh implementasi dari moderasi beragama adalah toleransi, di mana toleransi itu mengajarkan kita untuk mencerminkan sikap yang kuat dan istiqomah memegang prinsip dan keyakinan sendiri, sementara tetap menghargai pendapat dan pendirian orang lain tanpa menyinggung dan mengganggunya. Toleransi itu juga bisa digambarkan sebagai cara bersyukur menurut pandangan Islam dan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita terlahir dalam kondisi yang berbagai perbedaan. Maka dari itu sangat diperlukan untuk menerapkan kembali toleransi beragama ala Rasulullah SAW sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik. Toleransi beragama sendiri itu dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati satu sama lain, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak mencampuri adukan antara kepentingan sosial dengan akidah.